Tuhan, ku bilang hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, selamat malam, shalom. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai, membuat kita selalu berkelimpahan dengan kebaikan-kebaikan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat, siap untuk boleh melayani kehendak Tuhan jadi di kehidupan kita. Saudara-saudara, kita sungguh berbahagia dan berbangga ketika ternyata kehidupan kita itu semakin lama semakin maju dan semakin maju. Dalam banyak hal kita mengalami itu. Di dalam kehidupan kita, di bidang pendidikan kita semakin maju, pendidikan kita semakin hebat gitu. Fasilitas-fasilitasnya juga semakin lengkap. Pikiran-pikiran kita juga semakin hebat, pemikiran-pemikiran kita, anak-anak kita sekarang mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik ketimbang yang lalu-lalu. Anak-anak kita menjadi lebih cerdas, dan dalam konteksnya, ya bahkan jauh meninggalkan generasi yang terdahulu. Sungguh ini menjadi sesuatu yang menjadi kebanggaan kita dan juga menjadi syukur kita bahwa kita mengalami kemajuan-kemajuan dalam banyak kehidupan kita. Tapi tentu di dalam kemajuan-kemajuan itu kita tidak boleh lengah. Dalam kehidupan kita, kita mesti harus perhatian kepada hal-hal yang juga menyertai segala hal yang bagus itu. Mungkin kita ada yang sadar, mungkin juga tidak sadar. Ada hal-hal negatif yang terbawa, yang masuk ke dalam kehidupan kita, dan mungkin juga bahkan yang negatif-negatif itu juga dianggap sebagai sesuatu yang wajar, biasa, umum. Saya mau angkat salah satunya adalah persaingan. Dalam konteks kehidupan kita, kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih hebat. Kita ingin menjadi lebih maju. Tapi ternyata semangat ini seringkali juga menyertakan pada dirinya sebuah semangat yang justru ini menjadi sesuatu yang merusakkan kemajuan itu sendiri. Persaingan. Sederhana saja, ketika anak-anak kita belajar di sekolah, mereka sudah masuk dalam suasana persaingan. Ketika misalnya, ketika di dalam raport kemudian dicantumkan, ada ranking, mulai ranking yang pertama sampai ranking bontot. Dan kita juga melihat, mungkin kita juga menjadi pelakunya ketika kemudian anak-anak kita menjadi juara ranking di kelasnya. Kita memberikan pujian, kita memberikan apresiasi, bahkan hadiah-hadiah. Tapi sebaliknya, bagi anak-anak kita yang tidak masuk kategori ranking itu, tekanan demi tekanan kita berikan. Dan kadang-kadang tekanan itu dalam bentuk-bentuk kata-kata bulian, kata-kata ejekan, yang justru membuat ia semakin tertekan, yang justru membuat dia semakin lemah,
yang justru membuat dia itu semakin merasa bahwa benar, bahwa saya ini tidak baik, saya ini tidak pintar, saya ini tidak bisa memuaskan orang. Dan kata-kata tadi seringkali juga mendorong orang kemudian saya harus memenangkan persaingan ini. Dia harus berlomba untuk memenangkan persaingan ini. Ya, ada yang baik ketika ia belajar dengan sungguh. Bahwa ia kemudian lebih rajin belajar, lebih tekun belajar untuk bisa menjadi lebih baik. Katakanlah lebih pintar, lebih pengetahuan daripada sebelumnya. Tetapi sadar tidak sadar, situasi seperti ini sudah juga mendorong anak untuk melihat teman-temannya sebagai pesaing-pesaing yang harus dia tundukkan, sebagai rival-rival yang harus dia kalahkan. Dan ini seringkali juga mendorong dilakukannya perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji. Perbuatan-perbuatan yang menyingkirkan orang lain yang dianggap sebagai rivalnya, supaya ia menjadi pemenang atas persaingan itu. Dalam hal-hal yang baik sekalipun, ternyata persaingan ini sering terjadi, sering dilakukan. Dan akibatnya, semangat persaingan ini justru kemudian membuat perbuatan-perbuatan yang tadinya baik justru menjadi tidak bernilai. Kenapa? Karena hanya dilatar belakangi, disemangati oleh semangat untuk mengalahkan yang lain dan memenangkan dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara masih ingat bagian dari Alkitab tentang dua orang bersaudara juga. Ini bersaudara, saudara kandung, bukan saudara tiri, atau ini saudara kandung. Saudara yang dilahirkan dari rahim yang sama, dari benih yang sama, dari bapak dan ibu yang sama. Mereka bersaudara kandung. Tetapi ternyata karena rivalitas, persaudaraan ini justru berakhir dengan tragis. Saya mau tunjuk Alkitab kita di Kejadian 4. Kita bisa baca Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 8. Ya, benar. Ini cerita tentang Kain dan Habel. Adam dan Hawa dikarunia Tuhan dua orang anak. Yang pertama lahir diberi nama Kain. Yang kedua kemudian diberi nama Habel. Kain bekerja sebagai petani, sedangkan Habel sebagai peternak penggembala. Mereka hidup dengan profesinya masing-masing. Pada suatu kali mereka ingat akan Tuhan dan dengan sukacita mereka membawa yang terbaik dari hasil pekerjaan mereka. Kain membawa hasil terbaik dari profesinya sebagai petani, dan Habel juga demikian membawa hasil yang terbaik. Sama-sama dipersembahkan kepada Tuhan. Sama-sama diberikan kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika kemudian yang dilihatnya bahwa Allah mengindahkan persembahan dari Habel, Kain panas hatinya, marah. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Kain membunuh adiknya. Tragis.
Kalau kita melihat itu, tragis sekali. Apalagi ini adalah ikatan persaudaraan. Mereka sama-sama saudara, satu dengan yang lain. Dan pada dasarnya permulaan persoalan mereka adalah karena mereka sama-sama sedang berbuat kebaikan. Memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengindahkan persembahan Habel, Kain menjadi marah. Dan melihat Habel, saudara kandungnya itu, justru sebagai pesaing, rival, yang akhirnya dengan keji ia bunuh. Kita melihat bagaimana Kain berbuat baik kepada Allah dengan membawa persembahan kepada Allah. Dan Allah sendiri mengatakan, ini perbuatan baik. Apakah engkau wajahmu tidak berseri ketika engkau melakukan sesuatu yang baik? Sesuatu yang baik. Tapi ternyata di sini Kain melihat perbuatan baiknya, dan motivasi perbuatan baiknya itu adalah untuk mendapatkan perhatian Tuhan, untuk mendapatkan image baik di hadapan Tuhan. Maka ketika Tuhan lebih berkenan kepada persembahan Habel, ia menjadi marah. Karena baginya perkenan Tuhan menjadi sebuah pernyataan bahwa apa yang dilakukannya tidak membuat Tuhan berkenan kepadanya. Apa yang dilakukannya tidak membuat pujian itu diberikan kepadanya. Dan terjadilah pembunuhan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, rivalitas telah membuat situasi damai, suasana bahagia, suasana gembira ketika Kain, Habel berjumpa dengan Allah dengan membawa hasil terbaik dari kerja mereka, dengan kesuksesan mereka. Persaingan membuat muncul iri, membuat muncul dengki, sehingga kemudian Kain melihat adiknya ini sebagai sesuatu yang harus disingkirkan. Baginya membunuh adiknya adalah memenangkan persaingan. Membunuh Habel adalah membuat dia menjadi tidak ada pesaing lagi dan dia akan memenangkan untuk memperoleh perhatian dari Allah. Memperoleh pujian dari Allah, memperoleh perkenan dari Allah. Tapi ternyata apa yang dilakukan Kain justru keliru. Perbuatan Kain justru membuat Allah tidak berkenan kepadanya. Justru perbuatannya membuat ia makin jauh dari Allah. Dan ini menjadi peringatan bagi kita semua. Peringatan bagi kita yang saat ini secara sadar atau tidak sadar kita sedang hidup dalam era persaingan. Kalau kita membawa semangat persaingan ini dalam konteksnya yang baik, mendorong kita untuk lebih giat belajar, giat bekerja, giat melayani, tentu baik.
Tapi kalau persaingan ini kemudian justru mendorong kita untuk menumbuhkan, bahkan lebih menyuburkan rasa iri, rasa dengki, ini menjadi petaka bagi kita. Karena itu yang telah menghancurkan kehidupan damai, sejahtera, sukacita Kain dan Habel bersama dengan ayah dan ibunya dan Tuhan. Dan itu juga mungkin juga menghancurkan kehidupan kita saat ini. Persaingan yang diwarnai oleh iri, dengki akan membuat laku kehidupan kita, relasi kita diwarnai dengan ketegangan. Karena apa? Karena yang lain itu dianggap sebagai pesaing, bahkan cenderung dimusuhi. Kita mestinya mulai sadar dan kita mulai mengontrol itu semua. Persaingan itu mestinya kita harus kendalikan sedemikian rupa. Persaingan mestinya kita harus pasangi kekang supaya persaingan ini tidak menjadi kemudian petaka bagi kita karena ditunggangi oleh iri, dengki, dan permusuhan. Tapi baiklah, sekali lagi, dengan kekang ini kita menjadikan persaingan ini menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk memaksimalkan kemampuan diri kita menjadi lebih baik, dan lebih baik. Dan harapannya apa yang sudah dihasilkan ini juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 45, demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara-saudara, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Bapa, kita mestinya bisa menjadi anak-anak Bapa dengan cara seperti apa? Belajar dari Tuhan sendiri. Dikatakan di dalam firman itu, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita mesti menjadi seperti Tuhan, yang dalam konteks ini dikatakan yang memberikan hujan, memberikan sinar matahari, tidak pilih-pilih, untuk semua orang. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang dilakukan itu motivasinya adalah memberikan yang terbaik. Apa yang diberikan itu motivasinya adalah kasih, memberikan yang terbaik. Nah, hari ini kita belajar untuk itu juga. Persaingan mestinya kita semangati, kita hidupi dengan roh menjadi seperti Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam kasih. Memberikan yang terbaik dalam kasih itu adalah bagaimana yang ada pada kita, yang kita kemudian kelola, kita kembangkan, kita majukan, kita kemudian terus tumbuhkan, itu pada akhirnya bukan dalam rangka untuk mengalahkan yang lain supaya kita memenangkan persaingan, tetapi justru untuk kita pakai untuk melengkapi yang lain supaya kehidupan kita semakin baik, supaya kehidupan kita bersama semakin sejahtera, supaya kehidupan kita diwarnai oleh saling memberikan yang terbaik di dalam kasih. Dan itulah semangatnya. Semangat bagaimana kita menjadi seperti Tuhan kita. Memberikan yang terbaik dalam kasih yang tanpa pamrih.
Jadi sekarang, kalaupun kita ada dalam situasi persaingan, jangan biarkan semangat persaingan itu kemudian mendorong kita sampai kepada suasana kita iri, dengki, dan permusuhan. Jangan sampai kita dibawa oleh persaingan itu melihat sahabat-sahabat kita, teman-teman kita sebagai rival yang harus kita taklukkan. Justru kita harus semangati dan hidupi persaingan ini dengan semangat untuk memajukan diri kita, memberdayakan apa yang ada pada kita, lalu mengupayakan ini untuk juga melengkapi, memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita bersama dengan yang lain. Supaya kebaikan yang ada pada kita boleh menjadi kebaikan bagi yang lain, dan apa yang menjadi kebaikan dari mereka, kelebihan-kelebihan orang lain juga menghidupi kita, mencukupkan, melengkapkan kita dengan kebaikan-kebaikan. Dan saya kira itulah semangat hidup suasana kerajaan Allah. Suasana di mana semua orang hidup untuk memberi berkat kepada yang lain. Jadi, mari semangati hidup ini dengan semangat belajar pada Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yang melihat apa yang dilakukan Allah dan melakukan apa yang dilakukan Allah dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan supaya firman ini, refleksi ini boleh kita hidupkan dalam kehidupan kita bersama. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami belajar dari firman-Mu. Kami mendapati bahwa hidup kami seringkali secara tidak sadar diwarnai oleh semangat persaingan yang mendorong kami untuk melihat sesama kami sebagai rival, sebagai pesaing yang harus kami kalahkan, harus kami taklukkan, bahkan seringkali karena keakuan, ego, iri, dengki, dan permusuhan, rupa-rupa jalan dilakukan hanya untuk memenangkan diri. Ampuni kami Tuhan, karena perilaku kami yang tidak berkenan. Dan dari refleksi ini, kami boleh belajar untuk hidup dan menghidupi persaingan bukan dalam rangka untuk menaklukkan, tetapi untuk memacu dan menyemangati kami semua, memberdayakan dan memaksimalkan berbagai talenta yang telah Tuhan karuniakan, supaya semua itu pun bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami bersama. Dan kami mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan kami. Inilah doa kami, permohonan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara-saudara refleksi malam hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.